والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan sifat ulu berhubungan dengan hadis-hadis yang datang dalam permasalahan tersebut, atau lebih tepatnya sebagian hadis. Karena tentang sifat ulu, ikhwani fillah, banyak sekali dalil yang menunjukkan tentangnya. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu hadis tentang ruqyatul marid di sini, dan hadisnya dhaif sebagaimana telah kita bahas. Kemudian hadis yang kedua, wa qawlihi ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku, maksudnya menganggap aku sebagai seorang yang amanah, dalam keadaan aku adalah orang yang diamanai oleh zat yang di atas langit. Dan hadis ini masyhur berhubungan dengan celaan orang-orang Khawarij terhadap pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ingatkan kalau beliau adalah orang yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah, ya'tini khabarus sama' sabahan wa masa'a, datang kepadaku kabar-kabar dari langit pagi maupun petang. Lalu bagaimana dalam masalah harta kok sampai aku tidak adil, sampai aku khianat? Ini tidak mungkin. Naam. Dan syahid dari hadis ini jelas berhubungan dengan penetapan man fis sama', yaitu zat yang di atas langit. Hadis muttafaqun alaih. Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wa qawluhu ala ta'manuni hadha khitabun minhu sallallahu alaihi wasallam liman i'tarada alaih fi ba'di qismatihil mal. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Dan khitab ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mengkritisi beliau dalam pembagian harta. Ketika beliau membagi harta ghanimah, memberikan kepada sebagian sahabat dengan jumlah yang banyak, maka orang-orang Khawarij kemudian mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Dan ala ada istiftahin wa tanbih. Ala di sini yaitu kata untuk pembukaan dan sebagai tanbih, agar apa? Seorang perhatian terhadap apa yang mau diungkapkan. Wa ta'manuni minal amanah wa hiya 'adamul muhabati wal khiyanah, ay ala ta'manuni fi qismatil mal. Ta'manuni dari amanah, yaitu tidak adanya pengkhianatan, tidak ada kecurangan, tidak ada pengkhianatan. Maksudnya berarti apa? Tidakkah kalian percaya kepadaku dalam artian menganggapku seorang yang amanah dalam pembagian harta ini? Wa ana aminu man fis sama' wa huwa Allah subhanahu. Dalam keadaan aku ini adalah orang yang diserai amanah dari zat yang di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qad i'tamanani ala wahyihi wa risalatihi wa tablighi syar'ihi.
yang Allah telah memberikan amanah kepadaku. Memberikan amanah berarti apa? Mempercayaiku, mempercayakan kepadaku untuk menyampaikan wahyunya, risalahnya, dan menyampaikan syariatnya. Wa kafa bidzalika syahadatan ala amanatihi wa sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cukup sebagai apa? Persaksian tentang amanah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran beliau. Dan ini jelas. Wa syahidu minal hadits, dan yang menjadi inti dari hadis ini adalah anna fihi itsbatul ulu lillahi subhanahu, padanya penetapan sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu qala man fis sama', di mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan man fis sama', yang sangat jelas penetapan sifat ulu. Kalau kita artikan sama di sini bermakna apa? Bermakna jihatul ulu. Berarti ala ta'manuni wa ana aminun man fil ulu. Baik, wa sabaqa syarhul jumlati qariban, dan telah lewat penjelasan tentang jumlah fis sama baru saja. Bahwasanya padanya dua penafsiran. Naam, fi bermakna ala atau as-sama yang dimanakan dengan ulu, dan fi tetap pada maknanya dzarfiyah. Dan hadis muttafaqun alaih dari siapa sahabatnya? Inda Amir. Dan ahsan ketika menghafal ditambahkan sahabinya, sehingga apa? Semakin sempurna, walaupun mencuplik bagian hadis, tapi kalau ditambahkan hadis ketika menghafal, nah, baca dulu wa qaulihi ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama', haditsun sahih an man. Nah, dari siapa disebutkan? Sahabinya. Kalau ada hadis dhaif maka disempurnakan akhwan. Wal hadis dhaif, nah, wa sababun dha'fihi kadza wa kadza. Dia akan mempermudah nanti ketika istihdhar, ketika bahasa seseorang memaparkan dalil akan teringat terus. Kenapa? Karena sekalian langsung dihafal. Sebagaimana pula seperti misalnya menghafal Arba'in An-Nawawiyah, ketika haditsnya dhaif tambahkan dalam hafalan hadits dhaif sababud dha'fihi kadza wa kadza. Hadis siapa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsyi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Dan arsy itu di atas itu semua, dan Allah di atas arsy, dalam keadaan Allah mengetahui apa-apa yang kalian berada di atasnya, yaitu mengetahui semua tingkah laku, perbuatan-perbuatan kalian. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dan hadis ini akhwan dinamakan atau merupakan potongan dari hadis yang masyhur dengan istilah haditsul aw'al, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian menghukumi sahih, sebagian menghukumi dhaif. Dan yang rajih tentang haditsul aw'al masih pada kedhaifannya, karena padanya terkumpul beberapa illah. Baik. Yang pertama karena padanya Abdullah ibnu Umairah, seorang yang dhaif. Kemudian adanya inqita' antara Abdullah dengan Ahnaf ibnu Qais. Namun pada potongan hadis
ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Nah, di antara yang paling dekat dari sisi lafaz yaitu riwayat dari Ibnu Mas'ud secara secara mauquf. Riwayat dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Nah, riwayat tersebut sabit dan memiliki hukum rafa'. Penetapan bahwasanya Allahu fawqal 'arsy. Athar Ibnu Mas'ud yang mauquf ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Mukhtasarul Ulum. Adapun makna hadis kita baca. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullahu taala wa qawluhu wal 'arsyu fawqa dzalik. Taqaddama tafsirul 'arsy. Telah lewat pengertian 'arsy. Apa itu 'arsy? Aba Asim. Secara bahasa 'arsy adalah apa? Sarirul Malik, singgasana raja. Itu asal bahasanya. Adapun arsyullah tabaraka wa taala, kita tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya dan agungnya. Wa qawluhu fawqa dzalik ay fawqal makhluqat allati bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, yaitu di atas semua makhluk. Karena memang arsy ikhwani fillah adalah makhluk yang paling tinggi. Di atas semua makhluk yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya. Fil haditsil ladzi dzakara fihi bu'da ma baina as-sama'i wal ardh. Pada hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan padanya jauhnya jarak antara langit dan bumi. Fama baina kulli sama'in wa sama', dan jauhnya jarak antara masing-masing langit dan langit. Wa kasafata kulli sama', dan tebalnya masing-masing langit. Wal bahra alladhi fawqa as-sama'is sabi'ah, dan lautan yang di atas apa? Di atas langit yang ketujuh. Fama baina asfalihi wa a'lah, dan apa-apa yang ada di antara bagian bawah dan bagian atasnya. Fama fawqa dzalikal bahr minal aw'al ats-tsamaniyatil 'azimah, thumma fawqa dzalikal 'arsy. Karenanya dinamakan aw'al. Kemudian apa-apa yang di atasnya, yaitu di atas lautan itu berupa al-aw'al ats-tsamaniyah al-'azimah. Aw'al yang 8 yang agung, kemudian di atas itu semua adalah 'arsy. Baik. Dan hadis awal ini sahabinya khonifillah yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang dhaif tadi. Bahkan dhaifun jiddan. Walaupun sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah membela keabsahan hadis ini khonifillah dengan alasan yang banyak. Tapi Allah Ta'ala alam, yang rajih hadis masih tetap dalam kedhaifan sebagaimana disebutkan tadi. Kita baca untuk faedah hadis awal yang dimaksud. Anil Abbas bin Abdul Muttalib qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Batha. Famarat sahabatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadza. Dulu kami duduk-duduk di sisi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Batha. Maka lewatlah asap, lewatlah awan. Suatu awan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian apa itu?" Maka para sahabat mengatakan, "Qulna as-sahab." Qala wal muznu, qulna wal muznu. Qala wal anan, qala fasakatna. Baik. Awan, muzn,
sama. Makanya para sahabat kemudian mengatakan muzn. Kemudian anan, maka kami pun terdiam. Faqala hal tadruna kam baina as-sama'i wal ardi? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanah. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah. Antara langit dan bumi jarak perjalanan 500 tahun. Dan pada setiap langit ke langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Wakatafu kulli sama'in masiratu 500 sanah, dan tebalnya masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Wa fawqa as-sama'i sabi'ah bahrun baina asfalihi wa a'lah kama baina as-sama'i wal ard. Dan di atas langit yang ketujuh itu ada lautan. Antara bagian bawahnya dan bagian atasnya permukaan, yaitu sebagaimana jarak antara langit dan bumi, berarti 500 tahun juga. Tsumma fawqa dzalika thamaniyatu a'al baina rakbihinna baina rukabihinna wa adlafihinna kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas itu semua adalah thamaniyatu a'al, yaitu 8 a'al. Taib yang merupakan makhluk yang besar. Taib antara rukab dan adlaf, yaitu lutut dan kakinya. Zilf, yaitu bagian kaki biasa untuk penamaan kalau di dunia, kaki binatang. Kalau kambing, ikhwanifillah, bagian yang hitam-hitam itu di kakinya. Antara lutut dengan zilfnya itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Maka karena ada penyebutan awal, dinamakan dengan hadits awal. Tsumma fawqa dzalika al-'arsy baina asfalihi wa a'lah kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas itu adalah arsy. Bagian bawah dan atasnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dzalik. Dan Allah di atas itu semua. Wa laysa yakhfa 'alaihi min amali bani Adam syai'. Tidak terluputkan, tidak tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan Bani Adam sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan hadits awal, tapi sanadnya dhaif. Cuman penetapan bahwasanya Allah di atas arsy itu jelas, yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Wallahu fawqal arsy, kita kembali ke asal kitab. Wallahu fawqal arsy ay mustawin alaih istiwaan yaliqu bi jalali. Istiwa di atas arsy-Nya yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan istiwa maknanya apa? Menurut pemaknaan yang datang dari salaf, apa Yahya? Ala wartafa. Tayyib, bermakna tinggi. Naam. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi bi'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa alaihi syai'. Dan Allah mengetahui apa yang kalian berada di atasnya dengan ilmunya yang melingkupi segala sesuatu, yang tidak terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun di langit dan di bumi. Wa syaitu minal hadits itsbatu 'uluwillahi 'ala arsy. Penetapan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa anna arsyahu fawqal makhluqati kulliha. Dan bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk. Wa anna ilmu Allah Subhanahu muhitun bi amalil ibad. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi semua amalan-amalan hambanya, tidak terluputkan satupun dari perbuatan hamba kecuali Allah mengetahuinya. La yakhfa alaihi syai'un, la yakhfa alaihi minha syai'. Tidak terluputkan dari amalan hamba itu sedikit pun. Dan semua ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain.
Di antara yang maknanya paling dekat adalah hadis Abdullah bin Mas'ud secara mauquf, tapi lahu hukmur rafa. Hadis berikutnya wa qaulihi lil jariyah aina Allah. Ada sebelumnya berarti hadis wala arsyu fawqa dzalik, dan seterusnya hadis siapa ini sahabinya? Sahabinya siapa tadi? Hudzaifah. Min hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Naam wa huwa dha'ifun jiddan lidha fi Abdullah bin Umairah wal inqita' bainahu wa baina man? Ahnaf ibn Qais. Baik. Ini dua sebab utama. Sekedar ketika menghafal ditambahkan. Kemudian hadis yang ketiga wa qaulihi lil jariyah aina Allah qalat fis sama qala man ana qala anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah rawahu Muslim. Ini juga hadis yang masyhur. Sahabinya siapa? Abu Zaid Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan yang mau dimerdekakan, "Di mana Allah?" Maka dia mengatakan fis sama. Mana fis sama diingat-ingat. Fis sama di atas langit, atau fis sama bermakna di atas. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana, siapa aku?" Maka dia mengatakan, "Engkau adalah Rasulullah." Dan berdasarkan jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun katakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia itu seorang wanita beriman. Wa qauluhu lil jariyah dalam syarah, al-jariyah ay amat. Naam, amah. Maksudnya apa? Budak perempuan. Budak perempuan siapa? Di sini harokatnya keliru untuk cetakan ini. Ay amatu Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, yaitu budak perempuan dari Muawiyah bin al-Hakam. Hinama ghadiba 'alaiha sayyiduha Muawiyah falatamaha thumma nadim. Tatkala Muawiyah marah kepada si budak perempuan, sayyidnya marah. Kenapa? Sebab kemarahannya dikarenakan budak perempuan ini diamanai untuk menjaga kambing, mengembalakan kambing. Ternyata ketika Muawiyah datang ke tempat penggembalaan, melihat qad dhahaba serigala membawa kambingnya. Taib qad dhahaba dhi'bun bi ghanamiha. Apa makna dhib? Dhib serigala. Taib serigala telah pergi membawa kambing. Kok bisa sampai teledor seperti ini? Makanya marah. Nah, saking marahnya dia pukul budak perempuan tersebut. Falaqamaha. Maka kemudian menyesal. Biasanya seorang ketika marah kemudian melakukan sesuatu hal, apalagi sampai memukul, setelahnya menyesal. Lalu bagaimana untuk bisa menebus kesalahan tersebut? Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengkhabarkan kejadian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Afala wa'tiquha?" Naam. Baik, tidakkah aku bagus kalau aku memerdekakan? Meminta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalau aku merdekakan ini bagus enggak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bimbingan atau memberikan usulan bagus tidaknya memerdekakan, butuh melihat keadaan si budak itu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, bala ji'ni biha." Tayyib, bala, tayyib, datangkan dia kepadaku.
Nah, Taib datangkan dia kepadaku. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Taib, bahkan hendaknya engkau bawakan kuda itu dulu kepadaku. Fa'atabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakanlah kuda itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha ayna Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Allah? Taib, fihi dalilun ala jawazi su'ali 'anillah bi aina. Inilah syahidnya. Di sini bolehnya bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala dengan aina, di mana. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang batil. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertanya, di mana Allah? Taib. Qalat fis sama' ay Allah Subhanahu fis sama'. Allah di atas langit. Wa taqaddama tafsir hadhil kalimah, dan telah lewat penjabaran kalimat ini. Qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam aydha man ana sa'alaha 'an i'tiqadiha fi. Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqarrat lahu bi risalah. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, siapa aku? Bertanya tentang keyakinan dia seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan anta Rasulullah. Si wanita itu mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidiha a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan setelah melewati tahapan ujian tadi, kemudian baru memberikan apa? Memberikan bimbingan untuk dia dimerdekakan, merdekakan dia karena sesungguhnya dia wanita budak yang merdeka. Budak wanita yang beriman. Fihi dalilun ala anna man syahida hadhihi syahadata annahu mu'min. Maka pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang mempersaksikan dengan persaksian ini bahwasanya dia mukmin. Yang pertama, mempersaksikan kalau Allah di atas langit. Yang kedua, mempersaksikan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa anna al-'itqa yushtaratu lahu al-iman, dan bahwasanya memerdekakan budak dipersyaratkan padanya keimanan. Dan tidak disyariatkan seorang budak dimerdekakan kalau tidak beriman. Budak kafir tidak disyariatkan untuk dimerdekakan. Kenapa? Karena keadaan dia menjadi budak lebih bagus daripada ketika dia merdeka. Ini bagi orang kafir. Kenapa? Karena kalau ketika menjadi budak, dia akan tertahan dari melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan perbuatan-perbuatan kufurnya. Kenapa? Karena dia di bawah kepemilikan sayyid. Tapi kalau merdeka, nah, dia akan melakukan semaunya sendiri perbuatan-perbuatan kufur. Nah, taib. Jadi sisi maslahatnya mereka tetap jadi budak. Kenapa? Karena kemadaratan, kerusakan yang dia timbulkan lebih sedikit. Tapi kalau beriman, itulah yang datang dalil-dalil begitu banyak tentang dorongan untuk memerdekakan budak selama dia budak-budak beriman. Wa syahidu minal hadits anna fihi dalilan ala 'uluwillahi ta'ala ala khalqihi fawqa samawati. Padanya dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya, di atas langit-langit yang jumlahnya 7. Fawqa samawati, yaitu di atas langit-langit semuanya. 7 langit. Wa annahu yusharu ilaihi fi jihatil 'ulu isyaratan hissiyah, dan bahwasanya diisyaratkan kepada hal tersebut, fi jihatil 'ulu isyaratan hissiyah, pada arah atas dengan apa? Isyarat yang hissi, yaitu isyarat yang nyata dalam artian boleh Allah fis sama dengan mengisyaratkan jari ke atas, ya, ke arah atas. Ini isyarah hissiyah, isyarah yang bisa dilihat dengan indera. Dengan mata kita bisa melihat. Ini diperbolehkan memberikan isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Dan ini jelas
dalil yang paling masyhur tentang masalah ini dalil hadis Muawiyah bin al-Hakam ini, ya kawan. Nah, hadis Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Adapun dua hadis sebelumnya, keduanya dhaif, dan ada satu hadis di pertengahan yang sahih dalam sahihan, yaitu apa? Ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Sehingga ada dua dalil di sini. Dari 4 hadis yang disebutkan, 2 hadis yang sahih. Itu yang dikuatkan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai dalil utama. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta